Selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang agak paradoks ya. Di satu sisi, sains itu kan alat terbaik kita buat memahami dunia secara objektif. Tapi di sisi lain, sumber-sumber yang Anda kasih ini menunjukkan kalau proses sains itu sendiri ternyata sangat rentan terhadap, ya, omong kosong. Ini bukan berarti sains itu bohong loh ya, sama sekali bukan. Tapi ini lebih ke membuka mata kita gitu bahwa prosesnya itu jauh lebih berantakan dan yang paling penting, jauh lebih manusiawi dari yang kita bayangin. Hari ini, kita bakal ngintip ke balik panggung dunia penelitian. Dan ini tur di balik panggung yang penting banget sih. Tujuan kita kan bukan buat merendahkan sains ya, justru sebaliknya. Dengan kita paham di mana letak lemahnya, kita jadi bisa lebih menghargai kekuatannya. Kita akan lihat gimana tekanan karir bisa membelokkan hasil, terus gimana statistik bisa disalahartikan secara fatal, dan bahkan ada loh industri jurnal palsu yang ya ampun cuma ngejar untung. Harapannya sih setelah obrolan kita ini, Anda jadi konsumen berita sains yang jauh lebih cerdas dan lebih kritis tentunya. Oke. Mari kita mulai dari akarnya. Tadi Anda bilang manusiawi. Maksudnya, ilmuwan itu bukan robot di lab yang cuma ngejar kebenaran gitu kan. Mereka juga manusia biasa. Perlu makan, perlu promosi. Tepat, mereka itu didorong rasa ingin tahu, tapi ya didorong juga sama sistem. Dan sistem di dunia akademik itu punya satu mantra sakti, publish or perish. Terbitkan atau tamat. Betul, terbitkan makalah atau karirmu tamat. Nah, tekanan buat terus-terusan menerbitkan penemuan baru yang menarik, yang signifikan, ini menciptakan sebuah insentif yang agak berbahaya. Hasil yang mengejutkan jadi lebih berharga daripada hasil yang sekedar benar. Tunggu. Jadi, karena tekanan untuk terus publish itu, hasil penelitian bisa jadi kurang bisa diandalkan. Iya, Apa ini yang dimaksud dengan krisis replikasi yang sering kita dengar itu? Anda langsung nangkep intinya. Krisis replikasi itu ya fenomena itu, di mana banyak sekali hasil penelitian yang dulu dianggap penting, terutama di bidang psikologi atau ekonomi gitu. Oke. Ternyata, gagal total waktu dicoba diulang sama peneliti lain. Hasilnya nggak sama. Wah, Ini kan geger besar di dunia sains ya. Soalnya landasan sains itu kan replikasi. Kalau sebuah eksperimen nggak bisa diulang dengan hasil yang sama, artinya ya penemuan itu diragukan. apa karena mereka curang? Malsuin data gitu? Sebagian kecil mungkin ada ya, tapi sebagian besar bukan karena itu. Masalahnya itu lebih dalam, lebih sistemik. Seringkali ini terjadi karena kesalahan metodologi yang nggak disengaja, atau jebakan statistik. Jebakan yang bahkan penelitinya sendiri nggak sadar. Nah, soal jebakan statistik ini. Katanya ini salah satu biang keladi terbesarnya ya. Di sumber yang Anda berikan ada analogi yang bagus banget buat ngejelasin ini. Cerita soal perampokan lukisan. Ah, ya. Analogi yang sempurna untuk memahami salah satu kekeliruan logika paling umum. Oke, bayangin skenarionya gini. Sebuah lukisan super mahal dicuri dari museum, polisi datang, tapi satu-satunya petunjuk yang ketinggalan cuma satu sidik jari di bingkai yang kosong. Terus polisi masukin sidik jari itu ke database nasional. Yang isinya, katakanlah, 50 juta sidik jari. Dan, ding, ada satu yang cocok. Ya udah, orang itu langsung ditangkap kan? Betul. Lalu di pengadilan, jaksa dengan sangat percaya diri bilang ke juri, hadirin sekalian, peluang dua orang berbeda punya sidik jari yang sama secara acak itu cuma 1:10 juta. 1:10 juta. Terdakwa sudah pasti bersalah. Kedengarannya meyakinkan banget kan? Sangat. Kalau saya jurinya mungkin saya langsung percaya. Kasusnya kayak udah selesai gitu. Nah, tapi disinilah letak jebakannya, yang kita sebut kekeliruan jaksa atau prosecutor's fallacy. Jaksa itu sengaja membingkai probabilitasnya dengan cara yang menyesatkan. Pengacara pembela yang pintar bakal berdiri dan bilang, tunggu dulu, jaksa memberitahu kita probabilitas ada kecocokan sidik jari jika klien saya tidak bersalah. Tapi pertanyaan yang sebenarnya penting adalah, probabilitas klien saya tidak bersalah setelah kita tahu ada kecocokan sidik jari. Wah, kedengarannya mirip tapi artinya beda banget ya kayaknya ya. Jadi gimana perhitungannya? Coba kita hitung pelan-pelan ya. Database-nya isi 50 juta orang. Peluang kecocokan acak itu 1:10 juta. Artinya, kalau kita pindai seluruh database itu, Tunggu, biar saya tebak. Kalau 50 juta orang dibagi 10 juta, berarti kita bakal nemuin sekitar 5 orang yang sidik jarinya cocok secara kebetulan, padahal mereka nggak bersalah. tepat sekali, akan ada sekitar 5 orang yang cocok secara acak.
ditambah 1 orang pelaku yang sebenarnya, berarti total ada 6 orang di database yang sidik jarinya bakal cocok. Oke. 6 orang. Jadi waktu polisi nemuin 1 orang yang cocok, yaitu si terdakwa, peluang dia adalah salah satu dari 5 orang yang nggak bersalah, itu kan 5/6. 5 dari 6? Peluang dia nggak bersalah itu sekitar 83%. Tiba-tiba kasusnya jadi lemah banget. Wow, ini benar-benar membalikkan logika. Dan kekeliruan yang sama persis terjadi tiap hari di dunia sains dengan yang namanya p-value. Saya sering baca di berita, peneliti menemukan hubungan signifikan, P kurang dari 0,05. Sejujurnya saya selalu ngira itu artinya ada 95% kemungkinan penemuan itu benar. Dan itu adalah kesalahpahaman paling umum. Bahkan di kalangan ilmuwan sekalipun, itu bukan arti p-value. P-value kurang dari 0,05 itu sebenarnya berarti begini. Ada kurang dari 5% kemungkinan kita akan melihat data seperti ini jika hipotesis kita sebenarnya salah. Atau jika tidak ada efek sama sekali. Perhatikan bedanya ya. P-value itu mengukur kemungkinan data kita, bukan kemungkinan kebenaran hipotesis kita. Oke, jadi ini bukan tentang seberapa benar penemuannya, tapi lebih ke seberapa aneh data ini kalau nggak ada penemuan apa-apa. Perbedaan yang halus tapi fatal ya. Sangat fatal, karena salah paham inilah banyak banget hasil penelitian yang sebenarnya cuma kebetulan statistik, tapi dilaporkan seolah-olah itu penemuan besar. Dan masalah ini jadi makin parah karena ada masalah lain, bias publikasi. Maksudnya, jurnal ilmiah itu pilih-pilih. Kayak media berita yang cuma mau cerita heboh. Persis, jurnal ilmiah dan juga para penelitinya lebih suka nerbitin hasil yang positif, yang baru, yang signifikan. Studi yang menemuin kalau sebuah obat tidak berhasil atau tidak ada hubungan antara 2 hal, itu seringkali dianggap membosankan. Jadi nggak laku dijual gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan apa yang terjadi sama studi-studi membosankan itu? Mereka masuk ke laci arsip peneliti, nggak pernah dipublikasikan. Ini yang disebut masalah laci arsip atau file drawer problem. Di sumbernya ada analogi yang bikin saya merinding sih. Bayangin ada 1000 peneliti, masing-masing nguji 1000 hipotesis ngawur. Misalnya, nguji apakah makan permen jeli rasa leci bisa nyembuhin masuk angin. Hipotesis yang jelas salah kan? Tapi murni karena hukum probabilitas, dan kebetulan dari 1000 percobaan itu, sekitar 50 peneliti bakal dapat hasil yang signifikan secara statistik, dengan p-value di bawah 0,05. Oke. Nah, 50 makalah inilah yang bakal diterima jurnal, dipublikasikan, dan diberitakan. Sementara 950 penelitian lain yang nunjukin permen jeli nggak ada gunanya, terkubur selamanya di laci. Jadi yang sampai ke kita sebagai pembaca adalah gambaran dunia di mana permen jeli leci seolah-olah adalah obat masuk angin yang manjur. Ini kan gila. Realitasnya jadi terdistorsi total dong. Dan ini membawa kita ke praktek yang lebih abu-abu lagi, namanya p-hacking. Ini bukan memalsuin data ya, tapi lebih kayak mijat data. Iya. Peneliti itu kan punya banyak kebebasan dalam menganalisis data mereka. Mereka bisa coba berbagai tes statistik, buang beberapa data yang dianggap aneh atau outlier, atau ngubah sedikit definisi variabel mereka, sampai akhirnya mereka dapat p-value di bawah 0,05 yang mereka cari. Ini kedengarannya agak licik sih. Apa ada contoh seberapa absurd hasilnya kalau kita melakukan p-hacking? Ada contoh yang lucu banget dan terkenal dari sumbernya. Para peneliti mau nunjukin betapa gampangnya membuktikan sesuatu yang nggak mungkin dengan p-hacking. Mereka bikin studi rekaan buat nguji hipotesis. Apa benar dengerin lagu The Beatles When I'm 64 bisa benar-benar bikin seseorang jadi lebih mudah secara fisik? Serius? Mereka ngetes itu? Gimana caranya mereka bisa membuktikan hal sekonyol itu? Ya tentu saja hipotesisnya konyol. Tapi dengan fleksibilitas analisis data, mereka berhasil. Mereka ngukur usia partisipan sebelum dan sesudah dengerin lagu. Awalnya nggak ada efek. Tentu saja. Tapi kemudian mereka coba mengontrol data dengan variabel lain. Misalnya dengan masukin usia ayah partisipan ke dalam model statistik. Setelah diutak-atik kayak gitu, mereka berhasil dapat p-value yang signifikan. Dan dengan bercanda, mereka nyumpulin kalau dengerin lagu itu bikin seseorang jadi 1,5 tahun lebih muda. Luar biasa. Jadi kalau kita cukup kreatif memijat data, kita bisa ngebuktiin apa aja ya. Nah, dari sini saya mulai ngelihat gambaran besarnya.
Kita punya ilmuwan yang tertekan untuk nerbitin hasil yang bias karena cuma yang menarik aja yang muncul, dan metode statistik yang bisa diakali. Gimana semua ini akhirnya nyampe ke kita sebagai berita? Lewat media tentu saja. Media itu suka banget sama berita utama yang bombastis dan sederhana. Contoh klasiknya ya berita soal anggur merah. Satu minggu ada studi baru bilang minum anggur merah bisa nyehatin jantung. Beritanya jadi headline di mana-mana. Minggu depannya, studi lain bilang nggak ada hubungan atau malah sedikit berbahaya. Nah, ini dia. Makanya kita sebagai publik jadi bingung dan seringkali sinis. Para ilmuwan ini pelin-pelan. Ternyata bukan karena ilmunya maju mundur, tapi karena kita cuma dengar sebagian kecil dari cerita yang paling heboh aja ya. Tepat, studi yang hasilnya menarik, baik itu positif atau negatif, pasti diliput. Tapi, puluhan studi lain yang hasilnya netral atau gagal mereplikasi temuan heboh itu jarang banget dapat sorotan yang sama. Kita cuma ngelihat puncak gunung es dari proses ilmiah yang sebenarnya lagi berdebat dan cari kebenaran. Ternyata ada sisi yang lebih gelap lagi dari ini. Bukan cuma media yang nyebarin sains yang kurang solid, tapi ada juga yang namanya jurnal predator. Ini apa lagi? Ini sisi paling suram dari industri publikasi ilmiah. Jurnal predator ini adalah entitas yang pura-pura jadi jurnal ilmiah beneran, situs webnya kelihatan profesional, nama editornya mentereng. Mereka bakal ngirim email spam ke para peneliti, mohon-mohon supaya mereka kirim naskah. Tapi ada satu syaratnya, mereka bakal nerbitin apa saja tanpa proses peer review yang semestinya, asalkan penulisnya mau bayar. Jadi mereka ini bisnis bukan institusi ilmiah. Di sumbernya ada cerita yang benar-benar konyol soal ini. Katanya ada peneliti yang iseng nulis makalah berdasarkan episode sitkom Seinfeld. Bener banget, ini kisah nyata. Seorang peneliti mau ngebuktiin betapa bobroknya jurnal-jurnal ini. Dia ngambil plot di episode Seinfeld di mana Jerry ngarang penyakit palsu namanya uromycetisis poisoning. Oh yang gitu? Ya, biar bisa bebas buang air kecil di garasi parkir. Peneliti ini lalu nulis laporan kasus medis palsu soal penyakit ini, lengkap dengan deskripsi gejala yang diambil langsung dari dialog di sitkom itu. Nggak mungkin. Terus dia kirim ke jurnal predator itu. Dan apa yang terjadi? Dia kirimkan. Dan cuma dalam beberapa hari, makalah yang jelas-jelas omong kosong itu diterima untuk dipublikasikan. Diterima? Diterima. Pihak jurnal sama sekali nggak peduli sama isinya. Mereka cuma kirim tagihan sebesar $799. Ini nunjukin betapa rusaknya sistem ini dan gimana mereka mencemari literatur ilmiah dengan sampah. Itu benar-benar gila. Oke, setelah dengar semua ini, dari tekanan karir, statistik yang ngejebak, sampai jurnal plot Seinfeld, rasanya gampang banget buat jadi sinis. Jadi, apa kesimpulan yang harus kita ambil? Apa kita jadi nggak boleh percaya sains sama sekali? Justru pertanyaan itu yang paling penting. Dan jawabannya adalah tidak. Kesimpulannya bukan untuk jadi anti-sains, kesimpulannya adalah untuk memahami bahwa sains itu sebuah proses, bukan kumpulan fakta sakral yang turun dari langit. Ini adalah upaya manusia yang penuh kekurangan, tapi punya mekanisme untuk terus mengoreksi diri. Jadi, kita harus lebih skeptis dan cerdas sebagai pembaca ya. Jangan langsung percaya headline berita yang heboh cuma dari satu studi. Tepat. Selalu tanyakan, hasil ini udah pernah diulang belum sama tim lain? Siapa yang danain penelitian ini? Diterbitin di jurnal kayak apa? Dan fakta bahwa para ilmuwan sendiri yang secara terbuka memperdebatkan masalah kayak krisis replikasi ini, itu adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Menarik. Itu artinya proses koreksi diri sedang berjalan, meskipun kadang lambat dan berantakan. Sains, dengan segala kekurangannya, tetap cara paling ampuh yang pernah kita temukan buat memahami dunia. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Sumber-sumber kita hari ini nunjukin kalau banyak masalah ini akarnya dari satu hal. Ilmuwan dinilai berdasarkan jumlah makalah yang mereka terbitkan. Metrik sederhana ini ternyata mendorong perilaku yang nggak sehat. Nah, coba bayangin, seandainya kita bisa mendesain sistem yang lebih baik untuk menilai kontribusi seorang ilmuwan, bukan dari kuantitas, tapi mungkin dari kualitas, atau dari keterbukaan mereka dalam berbagi data. Seperti apa sistem itu? Dan bagaimana menurut Anda perubahan sistem insentif seperti itu bisa mengubah jenis berita sains yang Anda baca setiap hari?